Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang persoalan masalah tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas sedikit tentang masalah suratul Fatihah. Itu baru pendahuluan. Suratul Fatihah sangat penting Bapak kita tahu tafsirnya, karena menjadi salah satu rukun dalam sholat. Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah sholatnya orang kalau kita tidak membaca suratul Fatihah. Apakah itu sholat wajib, sholat sunnah, pokoknya wajib baca suratul Fatihah. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Termasuk orang-orang yang dianggap orang beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan kembali membahas tentang suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan memahami tafsirnya, memahami maknanya, ini kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Nah, jadi suratul Fatihah itu Makkiyah, artinya diturunkan di Mekkah. Ayatnya itu ada 7. Kemudian tartibuha, dia berada di urutan pertama dalam Al-Quran. Nah, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu dalam Al-Quran ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di mana letak perbedaannya? Bahwa ada yang mengatakan bahwa seluruh permulaan surah itu yang dimulai dengan basmalah itu bismillah, satu ayat dalam surah itu. Ada juga yang mengatakan tidak. Nah, yang disepakati para ulama itu wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu yang disepakati adalah ayat. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana penafsirannya ini bismillah? Ada ini tafsirul muyassar, saya bawa ya, banyak sebenarnya tafsir itu. Banyak tafsir, at-tafsirut Tabari, tafsirul Qurtubi, at-tafsirul Kabir, ada adwaul bayan, fidahil Quran bil Quran, ada aisarut tafasir, banyak tafsir. Nah, itulah makanya penghafal Quran itu wajib mempelajari tafsir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana penafsirannya di sini? Abtadi'u musta'inan billahi mutawakkilan alaihi. Saya memulai musta'inan, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Nah, ini penafsirannya di sini dalam Tafsirul Muyassar, tafsirnya Dr. Ait Al-Qarni. Jarang yang membawakan ini. Kalau tafsir Safwatut Tafasir sudah banyak yang membawakan, tafsir Jalalain sudah banyak. Abtadi'u musta'inan billahi mutawakkilan alaihi. Saya memulai musta'inan, artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Apa maksudnya ini saya memulai dengan minta tolong kepada Allah? Banyak itu ada mengatakan isti'anah, artinya
setiap perbuatan baik yang kita mau lakukan itu seyogianya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kau ka jama-jama DC melo tajama melo tapi gau ya ada apa kau makan melo tajama, seharusnya kita mulai dengan bismillah. Seharusnya kita mulai dengan bismillah. Kenapa hadirin yang kami muliakan dimulai dengan bismillah? Karena ada hadis Rasulullah, walaupun ada mengatakan dhaif tapi kan banyak turuknya. Apa kata Rasulullah? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap perbuatan, setiap amalan itu yang tidak dimulai dengan bismillah, dia naik pamulai maka bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru ay qalilul barakah au ma'dumuha. Ada yang mengatakan cede mani baraka na monro ya de galanya sih sang baraka kode tuma bismillah. Inilah perlunya. Nah hadirin yang kami muliakan, ada saya catat tadi ini ya tentang manfaatnya membaca basmalah. Nah, kemarin itu pada bulan yang lalu kita sudah pelajari bahwa ada beberapa tempat seperti umpamanya kita mau makan, kita mau minum, kita mau berwudu itu bismillah ki. Bahkan ada dalam tafsir, kalau tidak salah tafsir Munir itu yang ditulis oleh Wahbah Suhail, dia mengatakan bahwa semua perbuatan baik seharusnya dimulai dengan bismillah. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama adalah al-husul wal barakati war rahmah al-ilahiyah wa taysirul umur. Ya ko ba bismillah ki napa barakai pong Allah taala tu jama-jamata. Nama seiki pong Allah taala nasaba ma bismillah ki. Ada pernah penceramah saya dengar bahwa salah satu penyebabnya banyak penyakit sekarang ini, kalau kita makan jarang orang baca bismillah. Jadi lainnya barakahnya ruan rian rewe. Itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya bismillah itu at-tawakkul ala Allah. Kita itu bertawakal kepada Allah. Mapesona kiri pong Allah taala. Maka ki bismillahirrahmanirrahim kita ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hati kita itu muncul bahwa manusia berusaha, manusia berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Jadi bismillah ki. Kemudian selanjutnya istijabatud doa. Kumilodoki seharusnya rampesan napong Allah taala ya Rahman ya Rahim atau bismillahirrahmanirrahim supaya natarimi pong Allah taala parilodota. Kemudian manfaatnya baca basmalah itu al-ikhlas. Bisa membuat kita ikhlas. Jadi kuma bismillah ki ngarang makadero niata mapigau tasidi jama-jamang apa namo tu jama-jama 7 tajama kode ta ikhlas, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sahih itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan itu seharusnya dimulai dengan niat, dan apa yang kita niatkan itu itulah yang kita dapat. Sampai guru Imamun Nawawi ada kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah, ada Al-Azkarun Nawawiyah, ada Riyadus Shalihin. Hadis pertama yang diletakkan dalam kitabnya itu adalah persoalan masalah niat. Apa maksudnya masalah ikhlas dulu. Jadi kutuma bismillah tu bismillahirrahmanirrahim meringarangi makada gaga ujamahe karena pung Allah taala. Apa yang itu natarimi pung Allah taala pakasiwiata khalisan wa shaiban. Ikhlas ki si bawa anu cocok itu tajamai. Dengan membaca bismillah insyaallah apa barakah ipong Allah taala, ikhlas ki karena pong Allah taala sehingga terima pong Allah taala. Ya, kemudian yang keempat tajannubu maasi. Ikut bismillah ki kita akan teringat dan bisa menghindari namanya maksiat. Itulah manfaatnya bismillah di. Jadi bismillahirrahmanirrahim di awal suratul Fatihah itu
Ya koma bismillah ki, itu kan membaca bismillah koma sumpajang itu ada yang membesarkan suaranya, ada yang tidak, itu tidak jadi masalah. Itu sudah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi itu perlu dia pengewangi. Nah, ia mikongka umpamanya di NUE matam ki koma sigina Muhammadiyah ne di suruh imang bismillah muki tapi aja nata para jaiwi to ya diga ini Muhammadiyah Salafiyah dan lain sebagainya kota mah ko ini para jaiwi bismillahmu baraja cuma pengewangi. Itu kan contoh yang diberikan Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi, imam besarnya Masjidil Haram ketika datang di Masjid Istiqlal Jakarta tuh. Selama ini kalau dia imam di Masjidil Haram dia kan maraja sadar nama bismillah, tapi kenapa ketika dia di Masjidil Istiqlal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, heran kita itanaiwi maka magin maraja bismillah ta. Maka saya menghargai orang-orang di sini karena mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, itu yang bagus. Nah, jangan tumagala mah pengiwang gangkan atau si salah-salah. Nah, itu manfaatnya bismillah. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf ya karena supaya lebih barakah itu. Kita ini butuh pertolongan. Termasuk caranya sarkom mengina tulungi pong Allah Ta'ala tuh ma bismillah ki. Kabau listiana jadi banyak itu manreki. Itu sudah sama halnya kita mengucapkan bismillah buat tatulungnya. Sarekom mengulle maka ilimaku, sarekom mengulle kunya yang gagawan rewe, sarekom mengulle memai, sarekom memang barakayan re, sama itu. Paling kumakor kutuma bismillah. Ma bismillah ki baca suratul Fatihah seperti itu manfaatnya. Jadi sarekom mengenai tulungi pong Allah Ta'ala. Karena pertolongan itu cara minta tolong itu banyak, termasuk sabaraki. Itu bisa mendatangkan kesabaran. Termasuk masam pajaki itu bisa mendatangkan pertolongan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Makanya ada muncul itu istilah bahwa pakanjaki sempajata na pakanjaki kehidupan tepung Allah Ta'ala. Benahi salata maka Allah akan membenahi kehidupan ta. Komeloki natulu pun pakanjaki sumpajata di. Termasuk membaca Quran, termasuk membaca doa. Di mana rupa boleh patulung pun Allah Ta'ala. Termasuk membaca salawat, istighfar, bertaubat, bersedekah, makan makanan halal dan baik. Ini semua yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melaksanakan satu ibadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kita juga tidak bisa meninggalkan maksiat tanpa adanya pertolongan dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu bismillah. Jadi abtadi musta'inan billahi mutawakkilan alaihi. Jadi itu saya memulai dengan minta tolong kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jadi kita orang beriman ini memang seharusnya kita bertawakal. Apa artinya bertawakal? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dinamakan tawakal itu bukan sekedar berserah diri ya. Dia nama kada ini manipuang agak minta orang ande kata jama basalai. Salai. Ini lo sogi di kana jama piku carana. Tolimono mematindro. Nah, makanya itu ada kaidah-kaidah yang dibahas ulama kita tuh tentang bertawakal itu. Salah satu caranya bentuk tawakal itu kepada Allah, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal perbuatan kita. Mapisan kiri pong Allah Ta'ala wa may yatawakkal Allahi fahuwa hasbu. Ni gini kita mapisan dari pong Allah Ta'ala kung kana jaman napasi taki pong Allah Ta'ala kata-katai. Kemudian
Yang kedua, ya komelo ki mapesona ri pong Allah Ta'ala alaika fi'lul asbabil matluba minka. Artinya ya kongka agaga yang kita mau capai itu kita harus mencari sebabnya. Angka tau melo angka anak-anak soleh, ada orang yang mau melahirkan seorang ulama, melo ki anak taman jadi topan rita, melo ki anak taman jadi ustaz dan lain sebagainya, harus dicari sebabnya. Dia na cocok itu maka ada ustaz tilolong abar yang kata anakku bisa menjadi ahli tafsir. Peko cara nang anakmu dikabinimu. Harus beristri dulu. Tak. Jangan terlalu cepat didoakan. Seharusnya kau didoakan dulu supaya dapat istri soleha. Itu dulu. Nah, istri soleha dulu baru bisa menghasilkan anak soleh atau soleha. Melo kisogi detakareso itu tidak cocok. Dia na puji wi nabi tak makoero. Jadi sampai pas sabarna napaki pokoknya bekerja dengan baik. Setelah kita bekerja dengan profesional, kemudian yang kedua ad-du'a ila Allah li talbil auni wat taufiq. Bertawakal itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah gitu. Kemudian al-yaqinu bin natijah. Yang selanjutnya kita meyakini hasilnya, bahwa ada istilah itu mengatakan usaha tidak membohongi hasil. Itu kita yakini. Betuan na yuko makanja carata. Insyaallah napitai kipung Allah Ta'ala. Tapi bagaimana seandainya kita sudah berbuat yang terbaik? Ya makanya kita harus berserah diri kepada Allah. Itu ar-ridha bi qada'illah. Kita harus rela tentang keputusan Allah. Ada orang yang anak-anak stres sidi, itu anak itu mapamula gari kelas sidi SD latu SMA tuliringkis sidi leng. Setelah dia mau mendaftar kuliah di salah satu perguruan tinggi di Makassar, anak itu tidak lulus. Tidak lulus itu anak. Padahal mapamula kelas sidi latu SMA tuliringkis sidi leng magi nang mendaftar makula dia na lulus. Stres ini anak. Kenapa dia stres? Dia lupa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ke stres toh. Ya kau mapesona kiri pong Allah Ta'ala tidak ada stres itu. Asa antakrahu saya wa huwa khairul lakum, asa antuhibbu saya wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kagak malah dicacat ternyata bermanfaat. Ada sesuatu yang kita bangga-banggakan, kita senangi, tapi justru akibatnya bisa membahayakan. Makanya wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui sekarang dan akan datang akibatnya itu, dan Anda tidak mengetahui. Nah itu tadi. Kemudian as-siqatu bi anna Allah hasbuk. Jadi tawakal itu kita yakin benar bahwa kutuma pesona ripong Allah Ta'ala pasti Allah akan menolong kita. Nah itulah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya wa dzukira ismullahi li'annahu al-ismul a'zam alladzi tudafu lahu kullul asma'i dallati ala kamalil uluhiyati wa istihqaqihi lil ubudiyyah. Disebut nama Allah, kalimat Allah dalam bismillah itu li'annahu al-ismul azam, karena ada pendapat ulama mengatakan nama yang paling mulia yang dimiliki Allah itu adalah Allahu. Kanga sirapuluna sirasan pong Allah Ta'ala di dalam hadis. Tapi sebenarnya kata ulama bukan tidak 99 itu namanya Allah, banyak itu. Banyak namanya Allah. Imam Nawawi kalau salah yang bilang itu ya. Cuma niki mapa lahirnya pertama kisuruh ke Allah Ta'ala. Jadi semua yang 99 itu dinisbatkan kepada Allah. Siapa itu Ar-Rahman? Ya Allah. Ini kalau maka masih Allah Ta'ala Allahu. Siapa itu yang maha pemberi rezeki? Allahu.
Sehingga itu nama yang paling agung yang dimiliki Tuhan kita, Allahu. Makanya tidak ada boleh orang disebut Allahu. Ni kasamiku Allahu, tidak boleh. Tidak boleh itu. Hadirin yang kami muliakan, walaupun tapi nama Asmaul Husna itu Allahu, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama upaya tentang mana Asmaul Husna yang paling agung. Ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Ada seorang berdoa, dia membaca itu ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum, nang kalinge nabita ya rotemi doa tu Allahumma sampai tu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ada sarahnya Asmaul Husna itu yang ditulis oleh Al-Asna, yang ditulis oleh Al-Qurtubi, ada doanya di situ ketika dia mensyarat tentang Al-Hayyul Qayyum. Ada yang mengatakan bahwa Al-Hayyul Qayyum itu adalah nama Allah yang paling agung. Kenapa? Karena itu tadi ada orang yang berdoa itu membaca la ilaha illallahul qayyum, maka dia minta orang itu akan diterima doanya karena dia membaca Ismul A'zam. Allah akan memberikan apa yang dia minta. Ada juga ulama mengatakan tidak, pada mana-mana sanapun Allah Ta'ala. Intinya itu ala kamalil uluhiyati, katanya disebutkan itu nama Allah di sini karena disandarkan seluruh Asmaul Husna kepadanya untuk menyebutkan kesempurnaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, wastihqaqihi lil ubudiyah, dan yang pantas untuk ditempati beribadah. Itu kemudian Ar-Rahmanu wasi'ur rahmati wa hiya ammatul likulli makhlukin. Ar-Rahman itu lebih luas pemahamannya, lebih luas jangkauannya. Wa hiya ammatul likulli makhlukin. Jadi hadirin yang kami muliakan, kalimat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu, Ar-Rahman lebih luas jangkauannya, artinya pada maka masih ya maka Ar-Rahman Ar-Rahim pada maka masih, tapi lebih luas jangkauannya Ar-Rahman. Tahu dena sempajang lolongan Ar-Rahman pun Allah Ta'ala, atau mas sempajang lolongan Ar-Rahman pun Allah Ta'ala, lebih luas jangkauannya. Namun tahu dena majasipa nama situ pun Allah Ta'ala dengan nama Ar-Rahman ini. Kemudian selanjutnya War-Rahimu biauliyaihi minal anbiya'i was solihina. Itu jadi kalau Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang beriman. Ayat itu lengkap makada Ar-Rahman itu kulino, Ar-Rahim itu kusurimunri. Siapa Ar-Rahim na pun Allah Ta'ala ya, khusus untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bangsa mana mudah-mudahan kita semualah yang kita akan mendapatkan sifatul rahimnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Selanjutnya ada beberapa cara itu Pak Bu, karena pikku carana natu lulungan pamasina pun Allah Ta'ala. Kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama caranya supaya lulungan ki pamasina pun Allah Ta'ala, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi. Yang pertama sarekom mengilolongi pamasina puangi itu ya rudendero. Setiap kita melakukan perbuatan baik, kita membaca bismillah, insyaallah nama seki pun Allah Ta'ala, nama seki pun Allah Ta'ala pama bismillah ki. Kemudian yang kedua kita taat kepada Allah. Jadi kan ada orang yang bilang maka lero pare mata maki surugan sabab pamasina pun Allah Ta'ala bupadi. Kita hadirin yang kami muliakan mata maki surugan sabab pamasina pun Allah Ta'ala. Jadi yang ketemu maka dah mana pe tu mas sumpahnya patanda tu sumpahnya pertama ki suruga. Bukan seperti itu. Ia komelo ki amasiri pun Allah Ta'ala pigo iparentana. Niniri papisangkana. Karena salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah sholat. Peko cara mikir nama si pun Allah Ta'ala dia tapi gue perintahan. Peko cara mikir nama si pun Allah Ta'ala dia tani niri papisangkana.
Jadi intinya bismillah kikong kami lo jama suatu bentuk bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sarekomang ina masiki pung Allah ta'ala iqamatus salati wal muhafazatu 'alaiha. As-sumpajaki kemudian tajagawi sumpajata. Itu Nabi tabu pa komoloi susah. Sarekomang ilolongi pamasi ripung Allah ta'ala, dan dia bisa menyelesaikan itu susahnya. Tapi dia lomas sempajang. Apa niseng pung Allah ta'ala niseng nabita, maka dia kutu mas sempajang itu insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya ada mengatakan tadi pakanjaki sumpah jata na pakanjaki kehidupan tepung Allah ta'ala, pakanjaki. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya yang ketiga, supaya lolongki pamasina pung Allah ta'ala bukan hanya membaca bismillah, ar-rahmatu bil ibadi wasyafaqatu alaihim. Sima-sima-siki padanna pada tanda pung Allah ta'ala. Ini kita akan menghimbau Bupadi, apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, kurang lebih 3 hari 4 hari ini adanya demo. Bukan jadi demo itu Pak Makasolang itu unjuk rasa itu ternyata dibolehkan dalam konstitusi itu, dilindungi oleh polisi. Tapi kalau Anda menjadi anarkis, polisi bukan lagi melindungi Anda, tapi polisi menjadi lawan Anda. Maka saya mengajak kepada seluruh umat Islam yang melihat kita ini karena live ini ya, saya mengajak kepada seluruh umat Islam, terutama kita orang Sulawesi dan terkhusus orang Pinrang, mari kita menjaga keamanan. Rogi kiko maroca kamputta. Kalau Indonesia kacau, Sulawesi Selatan kacau, Pinrang kacau, bukan orang Amerika yang menderita, kita orang Indonesia. Kita itu Pinrangi maroca. Dia tu matinro patoli. Apa namanya di metodo lejara bulata. Ini yang jadi masalah. Kita sudah tidak saling merahmati, kita saling mengasihi. Saya khawatir hadirin yang kami muliakan, kalau selalu seperti ini, saya khawatir napa turusisan pacalan napa Allah ta'ala na tuman rasa. Mari kita saling mengasihi. Saya tidak tahu, karena saya ini bukan politikus di, karena ini karena cocok pemerintah kah masyarakat, saya tidak tahu. Apa itu berbicara politik, ahli nato pak ini dia neriseng. Siapa yang menunggangi apa dan lain sebagainya. Saya cuma mau melihat kekacauan ini, jangan ki. Bukan hanya pemerintah melarang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang. Itu dilarang mengambil ini. Kalau berperang ada namanya ghanimah, ada namanya pai itu, ada namanya bahan rampasan. Ini kan bukan perang itu. Ya tuh narubupa cocok lah itu istilah kada mulutmu harimaumu toh, mulutmu harimaumu. Pada loki mene jaga witimutta toh. Jangan kita sembarang bicara, jangan sembarang apa namanya melaknat dan lain sebagainya, menghina orang, mengumpat orang. Sarekomang jangan terjadi apa namanya yang kita tidak inginkan. Jadi saya cuma bisa menghimbau kepada kita semuanya, mari kita sama-sama menjaga keamanan. Pada jaga wialeta jaga keluarga supaya aman di kampota, terutama Kabupaten Pinrang yang kita cintai bersama. Itu siapa-siapa bari nama seki pola ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Akamasi ko ya maseiko. Engka makada akamasi ko na maseiko po Allah ta'ala, engka makada akamasi ko na maseiko malikae. Kemudian yang selanjutnya sarekwam yang nama seki po Allah ta'ala majalisul ilmi wa khilaqul Quran. Seperti ini kita mendengarkan pengajian, itu kita akan mendapatkan rahmat. Ada yang seperti ini halaka-halaka tempat-tempat kita belajar Al-Quran, nama seki pun Allah ta'ala.
Demi bisa ngiku tu pengajian makna nang katoto maroca maruka jadi sekadar tu marukero lulung tu ke pamasi. Nah, itu yang perlu kita ingat tuh. Makanya kutu pengajian mako aja tamaruka. Saya tidak tahu lulung tu ke pamasi makoero. Nah, itu. Nah, kemudian jadi itu bupa intinya bismillahirrahmanirrahim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan pertolongan. Itu intinya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan berkah. Itu bismillah. Nah, kalau bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi Rabbil alamin. As-sana'u 'ala Allah bi awsafil kamali. Kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Sifat-sifatnya yang sempurna, fahuwal mahmudu ala kulli halin. Dia itu dipuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Bagaimana maksudnya memuji Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya memuji Allah? Caranya memuji Allah Subhanahu wa taala irampe asang-asang makanja na pung Allah taala nareko na tuju ki papenyamang. Na tuju ki papedecing irampe bu pasan na pung Allah taala. Caranya adalah zikru asma'illahi wa sifatihi. Ya Rahman, Ya Rahim, ya seperti itu. Kemudian yang kedua caranya memuji Allah al-iqraru bi fadlihi wa ni'amihi. Kita mengakui keutamaannya dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kalau kita berdoa, Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Itu caranya. Setidak-tidaknya pagalungi menre wasele galuna alhamdulillah ya Rahman ya Rahim. Sini na papuji na pune pung Allah taala, pamasaroma kamasewi, pamasaroma carinai, pamasaroma beri dalle. Seperti itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ahamiyatu sana walallahi. Apa pentingnya kita memuji Allah? Sababul ijabati duai. Itu mancaji sabak ibarat nantarime pung Allah taala parilodota. Yang tu nakada pung Allah taala walillahil asmaul husna padauhu biha. Ya pung Allah taala ka asmaul husnana ilodoki pakai asmaul husna. Artinya apa? Sebelum kita meminta kepada Allah, seharusnya kita memuji Allah dulu. Selanjutnya mahbubul lillahi. Kalau kita muji Allah, kita akan dipuji oleh Allah sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir al-i'tirafu bizulli wal fadli. Itu dengan kita mengucapkan alhamdulillah memuji Allah, kita itu mengakui bahwa kita ini adalah seorang hamba yang membutuhkan Tuhan. Kita ini adalah hina, kita ini lemah, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Karena kita dibatasi oleh waktu. Kapan belum aku tanah? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Adapun melo aku tanah lor yang lain kurta yaitu masalah suratul Fatihah. Iya. Barangkali sebaiknya angkat tadi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali perlu dijelaskan di sini itu huruf ba siming perlu minta tolong kepada gurta dijelaskan itu supaya kita lebih memaknai daripada arti daripada Bismillahirrahmanirrahim. Huruf banyak Bismillah. Ya, banyak itu bagaimana? Iya. Sinnya itu mingnya bagaimana? Saya rasa itu. Iya. Bismillahi, bi-nya itu al-isti'anah, ya. Al-isti'anah namanya. Artinya dengan mengucapkan bismillah kita itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya.
Apa yang kita tanyakan itu Pak Haji, ada memang dulu masih kolamo paseding okomo Pak kebalanga masih kolangka mengartikan ni banyak sinnya dengan mimnya walupaiwi. Ada yang mengartikan sin, ada yang mengartikan mim. Wallahu a'lam walupai ini renunaro. Cuma banyak yang saya bisa terangkan di sini. Banyak yang saya bisa terangkan walupai ro sini ada tasawuf apa terangkannya ro. Maka ada banyak mengartikan begini, singnya mengartikan begini, mimnya mengartikan begini. Tapi saya tidak pernah, dia pernah keruntu lala kita ya merubana bisa terangkan ki asal katanya itu sebenarnya biismillahi, biismi. Bismi dihilangkan misalnya, maka lawan bismillahi di. Tapi banyak itu al-isti'anah namanya Pak Haji. Artinya al-isti'anah kita mengucapkan bismillah itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya kita minta tolong kepada Allah? Manfaatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan berkah tanpa direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ya kongka ke jama-jama dece melo tajama aja lalu tak melupa ma bismillah supaya tingarangi pung Allah ta'ala, ikhlas ki karena pung Allah ta'ala. Mengaji ki ma bismillah ki kecuali membaca surat Taubah jangan ki mulai dengan bismillah, itu tidak boleh. Karena antara isinya suratul Taubah dengan bismillah itu ada perbedaannya. Banyak persoalan dalam masalah peperangan dalam suratul Taubah, sementara bismillahirrahmanirrahim tentang masalah kasih sayang. Ya kuma musuh itu kan dia kasih sayang. Dia nak cocok makanya ya itu melo tembak karena saya masuk usaya ngilada. Aja nak tembak ni dia nak tembak. Kau dia nak cocok. Dia nak cocok. Ya, saya kira seperti itu Pak Haji ya. Nanti saya pelajari kembali itu. Itu tentang sinnya dengan mimnya pernah saya pelajari dulu. Walupayu kalau sudah lama sekali. Kitab bici luar biasa. Ya, silakan Pak. Masih ada waktu 4 menit. Ya, tapi Pak Ustaz. Yeah. Ya, singkat saja pertanyaan saya. Berapa lama proses turunnya Al-Quran sehingga Nabi dapat merangkum semua ayat-ayat yang dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Berapa lama turunnya Al-Quran? Iya Pak Ustaz. Lamanya turun ya. Al-Quran itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu yang disingkat 23 tahun. Itu yang kita pelajari. Jadi lama itu turunnya Al-Quran. Kenapa lama? Karena biasanya itu ada sebabnya baru turun. Kenapa tidak sekaligus turun Al-Quran sampai 30 juz Al-Quran? Salah satu sebabnya adalah supaya berkesan kepada manusia bahwa angka panakutanate na penuh. Seperti itu kan masalah kul huwallahu kita pernah bahas. Itanaiwi nabita maka ada Muhammad, bagaimana bentuknya Tuhanmu? Apakah terbuat dari tembaga, terbuat dari emas, terbuat dari patung atau apa? Itu Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Maka turunlah kul huwallahu ahad. Tapi tidak semua ayat kayaknya surah itu mempunyai sebabun nusul. Tapi banyak yang mempunyai sebabun nusul. Itu Pak. Kenapa tidak turun sekaligus? Supaya lebih gampang kita ingat, lebih gampang dipaham orang-orang terdahulu. Cuma pasiennya Al-Quran itu memang 2 kali. Pertama turunnya Al-Quran, pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia turun ke bumi. Seperti itu nanzalnahu fi lailatul qadri. Ya, saya kira begitu Pak Haji. Makasih Pak Ustaz. Ya, ditolong kapan karena tinggal 2 menit. Kita simpulkan pengajian kita pada malam hari ini. Kesimpulan yang pertama bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, tolong diingat, jangan sekedar dibaca, tapi pahami artinya, pahami maknanya itu suratul Fatihah supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, berkesan dalam hati kita. Kesimpulan yang kedua, suratul Fatihah dimulai dengan basmalah. Itu intinya bahwa na perintangi pung Allah Ta'ala
selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Na perintangi pong Allah taala maka nakongka jama-jama melo jama-jama 7 jama-jama makanja aja talupe ma bismillah sarep komang na barakai pong Allah taala na maseki pong Allah taala na pakai palangki pong Allah taala sehingga pada akhirnya lolongan ni pamase nato salama alino salama akhirat insyaallah taala. Kemudian yang terakhir sekali pada tapakan jaki baca Fatihata. Tapakan jaki baca Fatihata itu dalam membaca Al-Qur'an. Tapakan jaki pada baca Fatihata hajana sembarang. Nah, mudah-mudahan karena ini menjadi persyarat, menjadi rukun dalam sholat, jadi namu tu baca komanja cara baca Fatihah menjadi masalah itu terpengaruh sampai jatah. Nah, karena itu sebagai penutup mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tanda podo ia pura ya guru dendre wading ya kamalakar rilalanna titi ya kamalakang sehingga wading ibu paman jadi sabah natululong apa masina pong Allah taala na to salama alino salama akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.